Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi Khairul Ummah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, Antum dan Ustadz bisa bertemu kembali meskipun dalam belajar online. Namun, semoga tidak mengurangi semangat kita belajar Sekofa Islam. Insya Allah, pada kesempatan kali ini, Ustadz akan menyampaikan Sekofa Islam. Silahkan disimak. Semoga Antum dapat mengambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ikhwan Akhwat semuanya? Semoga antum selalu dalam kesehatan, selalu dalam kenikmatan dan selalu dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, para tabi'in dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Insyaallah pada kesempatan pada siang hari ini Ustadz ingin mengawali belajar Sakofa dengan sebuah cerita. Suatu ketika ada seorang alim yang sedang mengajarkan ilmu. Syekh tadi mengajar murid-muridnya di sebuah halaman masjid. Ketika ia sedang mengajar, tidak lama datanglah seorang pemuda. Pemuda itu kemudian duduk mendengarkan Syekh menyampaikan ilmu tauhid tentang adanya Allah dan segala hal tentang ciptaannya. Setelah Syekh tadi selesai menyampaikan ilmu, kemudian sang Syekh mempersilahkan para hadirin yang datang untuk bertanya. Sang pemuda yang baru datang tadi tidak menyia-nyiakan. Ya, kemudian mengangkat tangannya meminta izin untuk bertanya. Dan sang Syekh pun berkata, "Silahkan wahai pemuda, apa yang ingin kau sampaikan?" Sang pemuda pun berbicara, wahai Syekh, dari tadi aku sudah mendengarkan penjelasanmu. Namun, aku hingga saat ini masih tidak percaya bahwa bumi dan isinya, termasuk manusia, adalah ciptaan Allah atau Tuhan. Bahkan aku juga tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Para hadirin yang datang terperanjat kaget mendengar apa yang dikatakan pemuda tadi. Belum selesai rasa terkejut dan heran dengan perkataan pemuda tadi, para hadirin yang datang semakin kaget ketika mendengar perkataan pemuda itu selanjutnya. Apa yang dikatakan sang pemuda tadi? Sang pemuda yang tadi yang duduk, ia berdiri dan melanjutkan perkataannya. Wahai Syekh, aku ingin mengajakmu berdebat. Aku ingin menantangmu berdebat tentang adanya Tuhan. Jika kau berani, esok pagi ketika waktu matahari setinggi tombak, kita bertemu di sebuah lapangan di tempat biasa banyak orang sedang berkumpul di desa ini. Jika aku kalah, maka aku akan beriman kepada apa yang kau yakini. Jika kau kalah, maka kau harus mengikuti keyakinanku, yakni bahwa Allah itu tidak ada. Apakah kau bersedia? Akhirnya semua hadirin semakin tercengang dengan perkataan tantangan pemuda tadi. Karena masyarakat tahu bahwa Syekh tadi adalah seorang alim yang ilmunya sudah diakui oleh banyak orang. Dan kini mendapatkan tantangan dari seorang pemuda yang tidak jelas keilmuannya. Sang Syekh sambil tersenyum kemudian menjawab dengan santunnya. Baiklah wahai pemuda, besok insya Allah aku akan datang menemuimu. Berita tentang adanya debat antara Syekh dan seorang pemuda menyebar sangat cepat ke seluruh penjuru desa, bahkan ke desa tetangga lainnya. Hari yang ditunggu pun tiba. Masyarakat sudah tidak sabar menunggu acara debat antara Syekh yang terkenal dengan keilmuan dan kealimannya dengan seorang pemuda yang tidak percaya adanya Tuhan. Setelah ditelisik, akhirnya masyarakat mengetahui siapa pemuda tadi. Dia adalah seorang tokoh ateis yang memiliki cukup banyak pengikut. Antum tahu apa itu ateis? Ateis artinya tidak mempercayai adanya Tuhan. Tidak butuh waktu lama untuk menunggu seluruh masyarakat berkumpul di tengah lapang itu. Begitu juga pemuda ateis tadi sudah datang pagi-pagi, kemudian duduk di kursi di atas panggung ukuran cukup besar yang sudah disiapkan oleh warga.
Tak terlewat, para pendukung pemuda tadi juga sudah hadir, ingin menyaksikan kelihayan dan kehebatan pimpinannya mengalahkan sang syekh dalam debat hari ini. Matahari pagi sudah semakin tinggi dan menyengat kulit. Masyarakat dan pemuda sudah tidak sabar menunggu kehadiran syekh. Namun, tidak juga terlihat atau terdengar kabarnya. Apa syekh tadi akan datang atau tidak? Jika tidak datang berarti menunjukkan bahwa syekh tadi tidak berani. Dan otomatis berarti kalah sebelum debat. Waktu semakin berputar menunjukkan hari semakin panas. Dan yang tadinya pagi menuju siang hari. Ketika masyarakat sudah banyak yang berkata, sepertinya saya tidak akan datang. Sang pemuda nampak sumringah dengan senyum sedikit dan berkata, sepertinya syekh guru Anda semua takut. Sepertinya syekh guru Anda takut dan tidak akan pernah datang ke tempat ini, kata pemuda disambut tepuk tangan para pendukungnya. Ketika semua yang datang hendak pergi, tiba-tiba terdengar suara dari jauh. Wahai hadirin semuanya, syekh sudah datang, lihatlah di sana. Dan masyarakat nampak senang mendengarnya. Dan tak lama, syekh pun tiba di tengah-tengah masyarakat kemudian menaiki panggung yang sudah disiapkan untuknya. Setelah sang syekh duduk, ia pun berkata, maafkan saya pemuda, dan hadirin semua hari ini, saya datang terlambat. Pemuda itu pun berkata, aku kira Anda takut datang ke sini, wahai syekh, sambil tersenyum kecut. Sang syekh kemudian melanjutkan ucapannya dan memberikan alasan kepada pemuda tadi. Wahai pemuda, sebenarnya dari sehabis subuh aku sudah siap ke sini. Namun ketika aku hendak menyeberang sungai, tiba-tiba arus sungai mendadak menjadi deras sehingga aku harus menunggu arus sungai kecil kembali, sedangkan di sana tidak ada alat untuk aku menyeberang. Aku terus memperhatikan arus sungai dan pinggiran sekitarnya. Ketika aku sedang sibuk menunggu di pinggir sungai, tiba-tiba pohon besar yang tumbuh di pinggir sungai tersebut tumbang. Kemudian terbelah-belah, terpotong kecil-kecil, menjadi papan dan tersusun sendiri hingga menjadi sebuah perahu kecil. Belum selesai aku keheranan, ketika aku naik di perahu dan ingin mengayuh, tiba-tiba perahu tadi berjalan sendiri mengantarkanku menyeberang sungai hingga akhirnya aku berhasil menyeberangi sungai. Sang pemuda sambil tertawa terkekeh-kekeh mengomentari perkataan syekh. Wahai syekh, lucu sekali cerita dan alasan Anda. Itu adalah alasan yang tidak masuk akal. Bilang saja kau takut datang kemudian kau sibuk menyiapkan materi untuk melawan debat denganku. Para pendukung muda juga tertawa lepas. Pemuda tadi melanjutkan perkataannya. Wahai para hadirin, semuanya, masuk akalkah perkataan syekh tadi? Apakah kalian yakin dengan kejujuran syekh ini? Mana mungkin ada perahu yang tiba-tiba ada dengan sendirinya, seperti cerita syekh. Semua hadirin menjawab, itu mustahil, itu adalah bohong. Termasuk pemuda tadi menjawab hal yang sama dengan masyarakat yang hadir di tempat itu. Setelah selesai, pemuda tadi mengomentari alasan syekh, tiba-tiba syekh tadi hendak ingin turun dari panggung dan pergi. Kata sang pemuda, wahai syekh, mau kemana Anda? Kata syekhnya, aku mau pulang, kata syekh. Kata sang pemuda, acara debat kita hari ini, kata syekh menjawab, acara debat kita hari ini sudah selesai, wahai pemuda. Sang pemuda nampak keheranan sambil ia berkata kepada sang syekh, selesai. Syekh menjawab kembali, ya selesai. Kemudian sang syekh berkata, jika tadi yang aku ceritakan tentang perahu yang mampu terbentuk sendiri saja engkau tidak percaya, bagaimana dengan bumi, manusia, dan alam yang teratur? Dan tentu lebih rumit ini ada dengan sendirinya. Tentu dan sangat pasti ada yang menciptakan. Siapakah yang menciptakan? Yakni sebuah zat yang hebat, yang luar biasa,
yang teliti, yang cerdas. Itu sebuah zat yang ia bernama Tuhan, yaitu dialah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk aku, yaitu Abu Hanifah, adalah menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pemuda tadi sadar bahwa apa yang ia yakini selama ini adalah salah. Dan akhirnya para pengikutnya pun bertaubat dan mengikuti keimanan Imam Abu Hanifah. Firman Allah dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 16, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Nah, itu. Alhamdulillah, selesai sudah cerita Ustadz pada siang hari ini. Semoga antum bisa mengambil hikmahnya. Tadi Ustadz sudah bercerita panjang ya. Nah, tinggal sekarang antum yang harus mengerjakan sebuah tugas yang mudah. Tugasnya apa? Tugasnya yang pertama adalah antum harus menghafalkan surat Al-Anbiya ayat 16. Kemudian antum meringkas apa hikmah yang terkandung dalam cerita di atas. Antum rekam dalam bentuk audio saja, rekaman suara kepada Ustadz Edi dan kirimkan ke nomor Ustadz Edi 0852 1849 4304. Saya tunggu sampai jam 20 malam. Semoga antum sudah menyetorkannya. Baik, itu saja dari Ustadz. Kurang lebih mohon maaf. Insya Allah kita sambut di lain kesempatan dengan pelajaran Saqafah yang lebih seru. Kita tutup dengan doa istighfar, hamdah, dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin.